Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini, Abang akan menjelaskan tentang looping menggunakan while dan juga menggunakan do while. Nah, seperti yang kita tahu bahwa looping itu ada tiga jenis atau tiga macam yang bisa kita gunakan, yaitu for, while, dan do while. Nah, for kan udah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi, pada video kali ini kita akan bahas tentang while dan do while ya. Yang materi pertama itu Abang sampaikan adalah while. Sebenarnya struktur while ini yang paling penting cuma bagian ini aja. Nih, bagian ininya aja. Kalau selebihnya bebas lah kalau kalian buat apa ya. Nah, cara kerjanya while itu gini. Kita deklarasikan dulu nilai awal untuk sebuah loopingnya. Lalu di sini kita deklarasikan atau kita inputkan. Di sini Abang pakai inputan ya untuk nilai batasnya. Jadi kita masukkan nilai batas dulu, lalu dia akan melakukan while. Tapi kalian juga bisa ganti ininya dengan uh, apa? Uh, dengan pendeklarasian variabel. Misalnya kita ganti jadi 7. Ya, kita ganti jadi 7. Setelah itu kita akan masuk ke perulangannya. Kodenya gini. While dia akan melakukan pembandingan nih. Variabel i 0 apakah lebih kecil daripada j? J-nya kan 7. Jika iya, kita punya i-nya ini 0. 0 lebih kecil daripada 7 kan? Iya, benar. Jalankan ini. Baru lakukan perubahan nilai. Setelah perubahan nilai, baru kita masuk ke looping yang kedua. Sekarang nilai i kita adalah 1. 1 lebih kecil daripada 7. Benar kan? Benar. Jalankan ini, baru lakukan looping lagi dan seterusnya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita jalankan programnya. Nah, gini. Karena nilai i kita tadi adalah 0, maka dia akan mencetak 0. Karena Abang buat loopingnya tadi itu, Abang buat loopingnya kan kecil daripada 7 ya. Nih, loopingnya kecil daripada 7, jadi 7 itu nggak termasuk. Jadi dia cuma akan stop di angka 6. Nah, kalau kalian mau menggunakannya ini pakai inputan, bisa dengan cara gini. Dan integer i sama dengan input next integer. Setelah itu kita masukkan untuk nilai batasnya. Ya. Masukkan untuk nilai batas. Ininya kita ganti integer j sama dengan input dot next integer. Nah, nggak ada yang salah kan? Yang kita jalankan akan gini. Masukkan nilai awalnya. Tadi kan nilai awal kita itu adalah 0. Nah, coba kita masukin 1 ya. Nilai awal 1. Batasnya itu 5. Apakah yang muncul? Apakah 1 sampai 5 atau 1 sampai 4? Nah, yang akan muncul adalah 1 sampai 4. Karena gini. 1 sampai 4 yang muncul. Karena angka pertama kita adalah 1, jadi i sama dengan 1. I sama dengan 1 dan j sama dengan 5 batasnya. Dia akan bandingkan 1 lebih kecil daripada 5, benar, kondisi terpenuhi. Kondisi terpenuhi, jalankan statement, lalu lakukan perubahan nilai. Setelah lakukan perubahan nilai, lanjut lagi ke looping yang kedua. Bandingkan
2 lebih kecil daripada 5, 2 lebih kecil daripada 5, benar, statement perbandingan terpenuhi. Lalu jalankan statement dan lakukan perubahan nilai, dan seterusnya sampai i-nya ini 5, 5 lebih kecil daripada 5, salah, tidak terpenuhi kan kondisinya, berarti statement tidak dijalankan dan tidak ada perubahan nilai. Abang rasa while ini tidak terlalu susah ya. Lanjut, materi berikutnya adalah do while. Nah, kalau do while ini kurang lebih sama kayak while, cuman dia gini, merunning programnya ya. Merunning programnya. Nah, do artinya lakukan. Strukturnya do while tuh gini, do buka kurung kurawal, statement berubah nilai, tutup kurung kurawal, baru dia akan melakukan pengecekan atau perbandingan tadi. Jadi secara kasarnya itu do while ini walaupun kondisinya salah atau tidak terpenuhi, dia akan tetap menjalankan sekali statement. Di sini abang punya i-nya 0, do lakukan, berarti dia akan mencetak dulu statement ini, dia akan mencetak dulu variabel i-nya dia cetak. Habis itu dia akan melakukan penurunan nilai. Dia akan melakukan penurunan nilai. Seharusnya kan di sini salah nih. I-nya kan 0. 0 lebih besar daripada 0. Kan salah. Tapi karena dia melakukan dulu, mengeksekusi program dulu, maka dia akan tetap mencetak angka 0. Beda kalau i-nya mengganti sama 7. Maka akan jadi kayak gini. Nah, mengganti sama 7 ya misalnya. Do system output ln. Dia akan mencetak ulang ke 7, cetak angka 7. Lalu dia akan melakukan decrement di sini ya, post decrement. Lalu dia akan menseleksi atau membandingkan apakah variabel ini apakah variabel yang kita punya lebih besar daripada 0. 7 lebih besar daripada 0. Benar kan? Berarti kalau benar, balik lagi ke do-nya. Do cetak i, lakukan decrement. Maka hasilnya 6. Bandingkan lagi. 6 lebih besar daripada 0. Benar kan? Benar. Kalau benar, balik ke do lagi. Lalu cetak lagi nilai i-nya, lakukan pengurangan nilai di sini. Lalu bandingkan. I kita sekarang adalah 5, cetaknya 5. 5 lebih besar daripada 0, benar. Berarti i kita di sini ada 5 ya. 5 dia cetak, lalu penurunan nilai lagi, lalu lakukan penurunan nilai. I lakukan penurunan nilai. Berarti di sini i kita adalah 4. I kita 4. 4 lebih besar daripada 0, benar. Cetak lagi nilainya 4, lakukan penurunan nilai lagi, dan seterusnya sampai dia pada 0. Apabila setelah di sini 0, dia akan melakukan pengecekan di sini. I kita 0 lebih besar daripada 0, salah kan berarti, maka dia tidak akan melakukan looping karena kondisinya tidak terpenuhi. Abang rasa cukup sekian materi yang abang sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oh iya, kalian jangan lupa ya tetap jaga diri, jaga kesehatan kalian. Kalau ada sesuatu yang tidak perlu, abang mohon jangan keluar rumah, tetap di rumah aja sama orang tua kalian dan orang yang kalian sayangi. Percayalah, banyak yang sayang sama kalian. Oke, jaga diri kalian baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.